Shalom, selamat sahabat untuk kita semuanya. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Kita mau belajar akan sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa, memohon hikmat karunia dari Tuhan. Kita berdoa. Sementara kami akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, kami memohon akan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi masing-masing kami, agar kami memahami, mengerti, dan kami percaya sepenuhnya iman kami bertumbuh dan kami semakin dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan yang siap menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita tiba di pelajaran yang ke-12. Nah, pelajaran yang ke-12 dengan judul pekabaran yang patut dibagikan. Menarik karena ini berbicara tentang kitab Wahyu dan terlebih pekabaran-pekabaran khusus pada akhir zaman ini. Mari kita baca di dalam ayat inti kita, Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air.'" Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, nah Alkitab berfokus kepada dua kedatangan. Kedatangan yang pertama adalah Yesus datang untuk menebus umat-umat Tuhan atau seluruh manusia yang berdosa ini. Kemudian, kedatangan yang kedua adalah Yesus membawa pulang kembali apa yang sudah ditebus itu. Dan itulah harga yang sangat luar biasa, tak ternilai. Dan itulah rencana surga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pelajaran hari Minggu dengan judul pekabaran kebenaran pada masa kini dari Petrus, nah kita melihat bagaimana masing-masing pelajaran ini mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan tidak pernah tanpa rencana. Dia mempersiapkan umatnya untuk masa depan dengan mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan pekabarannya sebelum penghakiman terjadi. Dan itu pernah dilakukan di setiap generasi. Kepada Nuh, kepada Yusuf, kepada Yeremia, kepada Daniel, dan lain-lainnya. Artinya apa? Di setiap generasi Tuhan memberikan nabinya, mengirimkan nabinya untuk memberikan pekabaran kepada generasi itu. Dan kita bersyukur di pelajaran hari Minggu, Petrus memberikan nasihat kepada kita, di mana ada beberapa pekabaran yang penting. Pekabaran itu adalah bahwa Kristus telah datang ke dunia, dan kasih Bapa diungkapkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemudian selanjutnya, meskipun upah dosa adalah maut, tetapi melalui Kristus, hidup yang kekal telah dipersiapkan, telah dipastikan untuk menjadi bagian manusia. Nah, pekabaran keselamatan dalam Yesus ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran untuk generasi kita, bahkan generasi dari perjanjian lama, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, demikian juga di dalam kitab Wahyu, sebagaimana ayat inti yang sudah kita pelajari, bahwa kitab Wahyu menyajikan Yesus dan keselamatan yang kekal dalam konteks akhir zaman dengan maksud dan tujuan. Pertama, mempersiapkan satu umat untuk kedatangannya yang segera. Yang kedua, memperlihatkan kebohongan tradisi manusia dan agama yang berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, mengungkapkan Yesus dan pekerjaannya atas nama kemanusiaan. Dan yang keempat, menekankan bahwa Yesus adalah saksi yang sejati akan karakter Bapanya, di mana Dia adalah penguasa atas raja-raja di bumi, bahwa Yesus adalah oknum yang mengadili kita dan membasuh kita dari dosa-dosa, dan yang telah menjadikan kita raja dan imam
bagi Allah dan Bapanya. Di dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, Wahyu adalah semua tentang Yesus dan pekabarannya tentang akhir zaman. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umatnya bagi kedatangannya yang segera. Kemudian, di hari Senin, pelajaran tentang fokus akhir zaman pada kitab Wahyu. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah yang menjadi fokus utama kitab Wahyu yang merupakan klimaks dari pertentangan zaman selama berabad-abad? Saudara bisa membaca di dalam Wahyu 1 ayat 7, Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20, Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 18. Apa fokus utamanya? Pertama, anak domba yang disembelih akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ia akan mengalahkan semua musuh yang menindas dan menganiaya umatnya. Dia akan membebaskan mereka dari mimpi buruk dosa ini dan membawa mereka pulang kepada kemuliaan. Kemudian pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat akan berakhir. Bumi akan menjadi baru dan umat tebusan tinggal bersama dengan Tuhan mereka untuk selama-lamanya. Fokus daripada kitab Wahyu. Yang kedua, Yesus akan datang segera, dan mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan Alkitab ini akan berbahagia. Nah, seruan terakhir Yesus kepada semua umat manusia adalah untuk menanggapi akan kasih-Nya, menerima akan rahmat-Nya, dan mengikuti kebenarannya untuk bersedia bagi kedatangannya yang segera. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ada undangan, saudara sekalian. Undangan ini sangat penting untuk kita respon. Nah, apakah undangan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada semua orang yang mencari kehidupan kekal ini? Apa maksud daripada undangan ini? Ya, mereka yang telah menerima pekabaran keselamatan agar dengan penuh semangat mengantisipasi kedatangannya. Kita siap-siap. Kita sudah dapat undangannya. Kemudian yang kedua, Dia mengutus kita mengundang orang lain agar menerima pekabaran kasih-Nya dan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangannya yang segera. Sementara kita sudah dapat undangan, Dia mengajak kita untuk mari kita membagikan undangan itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga bersedia tentang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi itu. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada berpartisipasi dengan Yesus dalam misinya di dunia ini. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada bekerja sama dengan Kristus dalam rencana keselamatannya pada akhir zaman. Itulah pelajaran kita di hari Senin. Bagaimana dengan hari Selasa? Pekabaran akhir zaman kitab Wahyu di hari Selasa. Pusat kitab Wahyu adalah terdapat di dalam pasal yang ke-14. Nah, pasal ini adalah pekabaran akhir zaman kepada umat manusia. Nah, apa saja pekabaran akhir zaman yang diberikan di dalam Wahyu pasal 14? Yang pertama, ada pekabaran 3 malaikat. Berisi pekabaran hari terakhir yang mendesak untuk mempersiapkan pria dan wanita untuk tuaian di akhir bumi ini. Kemudian, yang kedua, kedatangan Kristus kedua kali untuk penuaian. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu, tuaian gandum yang telah matang melambangkan penebusan orang. Dan tuaian anggur yang terlalu matang menggambarkan kehancuran orang fasik. Artinya inilah pekabaran dari Wahyu pasal 14. Pekabaran 3 malaikat dan juga pekabaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali untuk penuaian. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7 adalah pekabaran malaikat pertama. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia,
yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apakah inti dari pekabaran malaikat pertama tersebut? Pertama, Injil rahmat Allah memberikan pengampunan bagi semua orang berdosa. Yang kedua, Injil rahmat Allah membersihkan kita dari dosa. Yang ketiga, Injil rahmat Allah memberikan dasar untuk semua harga dari kenyataan bahwa Kristus telah menciptakan kita dan menebus kita. Dalam tulisan pena inspirasi Ellen G. White, Mari Bersaksi halaman 138 dikatakan, dalam arti sendiri, Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia ini sebagai penjaga dan pembawa cahaya. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang binasa. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Kepada mereka telah diberikan pekerjaan yang paling penting, yaitu memberikan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang sepenting ini. Mereka tidak membiarkan hal-hal lain menyita perhatian mereka. Sekalian, pekabaran kitab Wahyu sangat penting, karena itu adalah pekabaran tentang akhir zaman, pekabaran tentang penuaian. Di hari Rabu, memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7, firman Tuhan sekali lagi saya bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apa arti takut akan Allah? Pelajaran sahabat kita menekankan akan beberapa arti tentang takut akan Allah. Yang pertama, memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Itulah takut akan Allah. Untuk apa? Untuk menghormati perintah-perintahnya dan mematuhi hukum-hukumnya dalam terang penghakiman Allah. Yang kedua, seruan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Itu arti takutlah akan Allah. Yang ketiga, sikap kepatuhan yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Amsal 3 ayat 7, Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Lalu, apa arti muliakanlah Dia? Yang pertama, ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, kerinduan kita adalah memberikan kemuliaan kepada Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam hal makanan kita, pakaian kita, hiburan kita, ataupun musik kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus memuliakan Dia. Lalu, arti muliakanlah Dia yang nomor 2. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah saat kita menyatakan karakternya yang penuh kasih kepada dunia lewat kehidupan yang berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Kemudian, apa maksud bahwa telah tiba saat penghakimannya? Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kemudian, hanya kebenaran Kristus saja yang cukup baik untuk meluputkan kita dari penghakiman. Maksud selanjutnya, tirai drama kosmik pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan disingkapkan. Semua kesalahan akan menjadi nyata, kebenaran akan menang atas kejahatan. Dan maksud yang keempat adalah bahwa Allah telah melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan setiap manusia. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa hari Sabat menjadi dasar semua penyembahan Allah yang sejati dan jantung daripada ibadah? Di kitab Wahyu menjelaskan kepada kita, hari Sabat meninggikan Kristus sebagai pencipta dan mengajak semua pria dan wanita di mana saja untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, sementara semua dunia ilmiah dan agama telah menerima teori evolusi Darwin. Maka semua umat Tuhan yang percaya tentang Tuhan Sang Pencipta akan diingatkan. Dan itulah salah satu pemeliharaan hari Sabat. Hari Sabat berbicara tentang kepedulian Pencipta dan kasih penebus
Ia telah membuat kita memiliki nilai sejati dalam Dia. Hari Sabat mengingatkan kita kepada Dia yang menyediakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Untuk siapa? Untuk kita. Kemudian hari Sabat merupakan simbol perhentian kekal yang kita miliki di dalam Dia. Tuhan meminta kita untuk menyisihkan 1/7, yaitu hari Sabat, dari kehidupan kita setiap pekan untuk membantu kita mengingat bahwa Dia adalah pencipta, bahwa Dia adalah penebus kita. Nah, saudara sekalian, dan dengan demikian semoga kita semakin setia dalam memelihara hari Sabat. Di hari Kamis, seruan terakhir Allah. Di dalam Wahyu 14 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu capulnya. Nah, apakah makna Babel dalam kitab Wahyu? Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 17 ayat 3, Wahyu 18 ayat 1 dengan 4. Ada 4 makna yang disampaikan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama, Babel mewakili sistem agama palsu yang didasarkan pada pekerjaan manusia, tradisi buatan manusia, dan doktrin palsu. Makna yang kedua, Babel adalah agama yang meninggikan manusia dan kebenaran diri mereka di atas Yesus. Yang ketiga, Babel adalah ajaran yang menempatkan perintah guru agama manusia di atas perintah Allah. Dan yang keempat, Babel adalah pusat penyembahan berhala, penyembahan matahari, dan ajaran palsu tentang kebakaan jiwa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, amaran bagi kita, keluarlah dari Babel. Karena apa? Sudah rubuh Babel. Seruan terakhir Allah adalah Babel pasti rubuh. Karena itu keluarlah dari Babel. Gereja Masih Advent ke-7 dipanggil untuk meninggikan pekabaran tentang Kristus dalam semua kepenuhannya. Meninggikan semua ajaran Kristus dan mengekspos akan kesalahan Babel. Apa yang menjadi objek penyembahan yang disoroti dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 dan juga ayat 9 sampai dengan 11. Dua tindakan penyembahan yang berbeda di kitab ini disuguhkan, disoroti, diutamakan, yaitu penyembahan kepada Sang Pencipta dan penyembahan kepada binatang. Kemudian ada dua tindakan penyembahan tersebut berpusat di sekitar hari penyembahan Allah, yaitu Sabat yang benar dan juga Sabat pengganti atau Sabat yang palsu. Dan yang ketiga, hari Sabat mewakili istirahat, jaminan dan keamanan yang kita miliki di dalam Kristus pencipta kita, penebus dan raja yang akan datang. Kemudian hari Sabat palsu melambangkan pengganti manusia dan kepalsuan berdasarkan pada alasan manusia dan keputusan buatan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 4 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mengapa umat Tuhan yang setia sepanjang zaman sangat bersemangat dalam bersaksi? Jawabannya adalah pekabaran yang mereka bagikan telah membuat perbedaan yang nyata dalam hidup mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Apakah kita akan bersemangat bersaksi untuk menyampaikan pekabaran yang mengubah dunia ini? Inilah pelajaran sekolah Sabat kita. Ada hal yang sangat penting untuk kita bagikan. Dan ini adalah pekabaran istimewa di zaman ini. Marilah kita berdoa, memohon nikmat agar kita diberikan pengertian tentang pekabaran akhir zaman yang ditulis di kitab Wahyu. Bahwa Yesus akan segera datang, bahwa Yesus akan menuai. Apakah kita ini gandum, apakah kita ini lalang? Bahwa Yesus akan memberikan upah kepada yang setia dan memberikan penghukuman kepada yang tidak setia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar akan pelajaran sekolah Sabat ini. Berikan pengertian kepada kami. Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Dan terima kasih untuk
umat-umat Tuhan yang setia akan belajar akan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus belajar akan firman Tuhan, dan biarlah kita semakin bertumbuh, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang siap menjadi bagian dalam kerajaan surga. Sementara kita masih menantikan kedatangan Yesus yang segera itu, undang akan siapa saja yang mau kita undang. Saudara kita, teman kita, bahkan mungkin keluarga kita. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.